Malam itu, suasana di Jakarta sudah mulai lengang. Jam dinding di kantor logistik tempat Farhan bekerja menunjukkan pukul setengah 10 malam. Farhan yang biasanya sudah pulang sejak sore, malam itu harus ikut mendampingi supir senior bernama Pak Darto untuk mengembalikan beberapa barang ke gudang mitra di daerah Cakung. Dengan sedikit malas, Farhan mengangkat ranselnya lalu berjalan keluar kantor menuju area parkiran truk. Udara malam terasa lembab, sedikit berangin. Dari jauh terlihat Pak Darto sedang mengecek lampu-lampu truk sambil mengisap rokok kreteknya. Loh, Han, baru nongol kamu. Ayo cepetan, biar nggak kemalaman di jalan. Seru Pak Darto sambil menepuk-nepuk bodi truk. Iya Pak, siap. Ini saya bawa dokumennya juga. Katanya barangnya lumayan banyak ya. Jawab Farhan sambil naik ke kursi penumpang. Lalu mesin truk dinyalakan. Suara berisiknya memecah kesunyian malam. Farhan merapatkan jaketnya, mencoba nyaman di kursi keras itu. Jalanan di depan kantor masih ramai dengan motor dan mobil pribadi, tapi semakin jauh ke timur, semakin sepi. Di perjalanan mereka sempat ngobrol ringan. Han, ini kerjaan emang suka begini. Kadang malam, kadang dini hari. Kalau nggak biasa ya bisa ngantuk, ujar Pak Darto. Farhan hanya tersenyum tipis. Iya Pak, lumayan sih. Tapi saya seneng sekalian belajar biar paham lapangan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, suasana mulai berubah. Jalanan makin sepi, lampu jalan jarang. Hanya sesekali terlihat deretan pepohonan besar yang berdiri gelap di sisi kiri dan kanan jalan. Farhan merinding. Dari kaca jendela ia bisa melihat batang pohon yang menjulang tinggi dengan bayangan bergerak-gerak karena cahaya lampu truk. Anehnya sejak melewati jalan itu, bulu kuduk Farhan tiba-tiba berdiri. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Udara di dalam kabin pun terasa lebih dingin, padahal AC dimatikan. Pak Darto tampak tenang saja sambil menyalakan rokok kedua. Asap mengepul, sedikit menutupi kaca depan. Farhan mencoba mengusir rasa tidak enaknya dengan menunduk, pura-pura sibuk membaca dokumen pengiriman. Tapi setiap kali ia mengangkat kepala, matanya selalu tertuju ke jalan yang gelap tak berujung di depan mereka. Di dalam hati Farhan berbisik, "Ya Allah, kenapa jalanan ini rasanya mencekam banget ya?" Dan tanpa ia sadari, perjalanan malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan malam itu terasa berlanjut. Jalanan makin sepi, hanya terdengar suara ban truk beradu dengan aspal yang retak-retak. Farhan duduk kaku di kursi samping. Matanya terus menatap gelapnya jalan depan. Sesekali ia mengernyit, merasakan ada yang aneh di sekitar mereka. "Pak, kok sepi banget ya jalannya?" tanya Farhan pelan-pelan, mencoba mengalihkan rasa tegangnya. Pak Darto menghela napas panjang, sambil menyalakan rokok lagi. Ini mah biasa, Han. Malam-malam jalur kayak gini emang sepi, santai aja." Tapi ketegangan itu pecah saat truk melewati tikungan sempit. Tiba-tiba terdengar, "Duh!" Sebuah dentuman keras dari bawah ban depan truk. Truk berguncang hebat, membuat Farhan hampir terjatuh dari kursinya. "Astaga, apa itu Pak?" teriak Farhan setengah panik. Pak Darto spontan menginjak rem. Truk berhenti mendadak. Lampu truk memantul ke jalan, tapi yang terlihat hanya aspal gelap dan pepohonan tinggi di kanan kiri. Lalu mereka turun untuk memeriksa. Farhan melangkah hati-hati. Matanya terus menelusuri permukaan jalan. Namun anehnya, tidak ada apapun di jalan. Tidak ada batu besar, ranting, atau binatang.
Hanya terlihat noda basah gelap di aspal, persis seperti bercak darah. Ah, mungkin batu gede yang nggak kelihatan, atau entahlah, gumam Pak Darto sambil menggaruk kepala. Farhan menatap bercak itu dengan rasa tak nyaman. Udara malam terasa lebih dingin, bahkan dinginnya sangat menusuk tulang. Saat mereka kembali masuk ke kabin, Farhan menutup pintu perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi dari balik jendela samping, ia merasa ada bayangan yang bergerak cepat di belakang truk, di antara pepohonan. Farhan menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Han, kenapa? Kok kamu pucat gitu?" Pak Darto menoleh, matanya menyipit. "Ah, gak apa-apa Pak, cuma capek aja." Farhan berusaha tersenyum, tapi hatinya tetap merinding. Ia tahu dentuman tadi bukan cuma soal ban truk menabrak sesuatu. Ada sesuatu yang mengintai mereka sejak tikungan tadi. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mistis yang akan terus menghantui Farhan. Perjalanan malam itu terasa semakin sunyi. Hanya suara mesin truk dan sesekali suara angin yang menerpa kabin. Farhan duduk dengan napas agak tercekat. Matanya terus menatap jalan yang gelap di depan. Setiap kali lampu truk menyorot pepohonan di tepi jalan, bayangan-bayangan aneh seakan menari di semak-semak. Tiba-tiba dari spion samping, Farhan melihat sesuatu yang bergerak cepat. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya jalan kosong dan pepohonan. Ia menatap lagi ke spion, dan kali ini jelas, sosok manusia berjalan perlahan di belakang truk, berambut panjang dan menunduk. "Pak, itu di belakang, ada orang." Suara Farhan bergetar pelan. Lalu Pak Darto menoleh, tapi hanya tersenyum tipis. "Ah, itu pasti orang lewat. Jalan sepi kan kadang ada yang nyebrang, santai aja." Tapi Farhan tahu itu bukan orang biasa. Sosok itu tidak menoleh, tidak bergerak cepat, hanya mengikuti truk mereka dari jauh. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. "Pak, aku nggak bohong. Dia nggak bergerak normal. Kok aneh gitu ya?" Farhan mencoba menjelaskan, tapi suaranya gemetar. Pak Darto hanya menggeleng. "Kalau kamu takut, tutup kaca jendela. Fokus aja sama jalan." Farhan menutup sedikit kaca, tapi matanya tetap menatap spion. Sosok itu tiba-tiba berhenti, menatap langsung ke arah Farhan. Mata wanita itu pucat, kosong, tapi penuh sesuatu yang sangat menyeramkan. Farhan menunduk cepat, menahan napas. Hening beberapa menit, hanya terdengar suara mesin truk dan gesekan ban di aspal. Farhan menoleh ke Pak Darto. Pak Darto tampak santai, tapi Farhan tahu Pak Darto juga merasakan sesuatu yang aneh. Hanya saja ia menutupinya. Perjalanan malam itu terasa semakin lama. Farhan tak henti-hentinya menatap spion, takut jika sosok itu tiba-tiba muncul lebih dekat. Ia mulai merasakan malam ini bukan sekedar perjalanan biasa. Sesuatu mengikuti mereka, dan ia tak tahu apa niatnya. Dan malam itu hanya baru awal dari kengerian yang akan terus menghantui Farhan. Setelah kejadian sosok misterius di spion, suasana di kabin truk semakin tegang. Farhan duduk di samping, tangan gemetar, sesekali menatap ke jendela dan spion. Waspada kalau sosok itu muncul lagi. Pak Darto tetap terlihat tenang, tapi Farhan bisa merasakan ketegangan yang samar dari supir senior itu. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti tangisan perempuan. Lalu Farhan menegang. Suara itu terdengar dari kabin belakang, tempat barang-barang ditumpuk rapi. "Pak, Pak Darto, dengar itu nggak? Suara tangisan, Pak?" Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pak Darto mengerutkan dahi, menoleh ke arah kabin belakang. "Ah, jangan lebay, Han. Barang pasti bergeser. Kadang suara kardus gesek-gesek."
Tapi Farhan tahu suara itu bukan berasal dari kardus. Tangisan itu semakin jelas, seperti seseorang menangis terseduh-seduh tepat di telinganya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Hatinya mulai panik, namun ia tetap berusaha tenang. "Pak, serius pak, itu bukan kardus. Rasanya ada yang di belakang sana." Pak Darto menatap Farhan lama, akhirnya menghela napas. "Han, kalau kamu nggak kuat, ya fokus ke jalan aja. Jangan dipikirin. Kadang malam-malam sepi, telinga kita suka bikin halusinasi." Lalu Farhan menunduk, tapi tangisan itu tetap terdengar. Suara itu seolah bergerak mendekat, dari belakang truk menuju kursinya. Jantung Farhan berdegup kencang. Ia menggenggam dokumen pengiriman, seolah itu bisa memberinya perlindungan. Lampu truk menyorot ke belakang, tapi yang terlihat hanya tumpukan kardus. Namun tangisan itu tetap ada. Suara itu lirih tapi menyayat hati, membuat bulu kuduk Farhan semakin berdiri. "Pak, aku takut pak," bisik Farhan hampir menangis. Pak Darto hanya menepuk bahu Farhan perlahan. "Sabar, kita hampir sampai Cakung. Nanti kita berhenti sebentar, kau bisa tarik napas." Malam itu tangisan di kabin tidak pernah benar-benar hilang sampai mereka tiba di gudang. Farhan tahu malam ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, dan ia belum bisa melihat wujudnya dengan jelas. Truk akhirnya tiba di gudang mitra di Cakung. Lampu-lampu di sekeliling gudang redup, beberapa bahkan mati. Udara malam terasa pengap dan dingin, berbeda dari malam sebelumnya. Farhan menatap sekeliling dengan rasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan gudang. "Han, turun bantuin angkat parang. Kita nggak bisa lama-lama di sini," ujar Pak Darto sambil membuka pintu truk. Farhan menuruni tangga truk perlahan. Setiap langkahnya bergema di lantai beton kosong. Suara itu terdengar seperti bisikan, tapi ia tidak yakin. Para pekerja gudang terlihat biasa saja, menurunkan barang dengan sigap. Tapi beberapa dari mereka sempat menoleh. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman. Seorang pekerja tua bahkan berbisik ke rekannya, "Jangan lama-lama di sini, katanya sering ada penampakan." Farhan menggigit bibirnya, menelan rasa takut. Ia mencoba fokus pada barang-barang yang harus diturunkan, tapi matanya terus tertuju ke sudut gudang yang gelap. Dari sana ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, berdiri menatap ke arahnya. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Sosok itu sudah hilang. Tapi Farhan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tangannya gemetar, ia mencoba menarik napas panjang. "Pak, tadi saya ngerasa ada yang lihat saya dari pojok sana ya," kata Farhan lirih, suaranya hampir tersedak. Pak Darto menatap sekeliling, lalu menepuk bahu Farhan. "Santai Han, gudang ini emang agak angker, tapi nggak apa-apalah, fokus kerja aja." Farhan mencoba mengalihkan perhatian pada tumpukan kardus, tapi bayangan itu terus menghantui matanya. Kadang ia merasa ada tatapan yang menempel di kepalanya, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Malam itu Farhan sadar satu hal, ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi ia telah memasuki tempat yang dihuni sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang ingin diperhatikannya. Dan mungkin mengingatkannya pada kejadian malam sebelumnya di Jalan Cakung. Farhan pulang dari Cakung dengan perasaan campur aduk. Badannya capek, tapi pikirannya tetap gelisah. Sejak malam kejadian di jalan dan di gudang, ia merasakan ada yang ikut bersamanya. Sesampainya di rumah, lampu taman hanya menyisakan cahaya redup. Farhan menekan saklar, tapi lampu ruang tamu berkedip-kedip. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Ah, capek banget."
Cuma mau tidur, gumamnya pelan. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar tengah malam terdengar ketukan di pintu kamar. Pintu itu terkunci rapat, tapi ketukan itu berulang, pelan tapi jelas. Farhan menahan nafas, menatap ke arah pintu. Ia meraih lampu kecil di meja, menyalakannya perlahan. Tapi ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya lantai kayu yang dingin dan sunyi. Farhan mulai gelisah. Ia melihat jejak kaki basah di lantai menuju kamarnya. Jejak itu kecil, tapi jelas tidak berasal dari anggota keluarganya. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Malam demi malam gangguan itu semakin sering muncul. Kadang terdengar suara langkah di atas atap, suara desah, atau bisikan lembut dari sudut kamar. Farhan merasa tidak aman di rumah sendiri. Di hatinya ia mulai sadar, kejadian di jalanan Cakung dan di gudang bukan sekedar kebetulan. Sesuatu atau seseorang menempel padanya. Farhan pun merasa terjebak di antara dunia nyata dan sesuatu yang tidak kasat mata. Saat ia mencoba tidur, bayangan hitam di sudut kamar tampak bergerak cepat. Farhan menutup mata, menahan napas, berdoa dalam hati. Malam itu ia tahu gangguan ini baru permulaan. Malam itu Farhan mencoba tidur lebih awal, berharap gangguan di rumah tidak mengikutinya. Namun begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung terjerumus ke dalam mimpi yang aneh dan menakutkan. Ia berada lagi di Jalan Cakung, malam itu sama persis dengan malam kejadian tabrak lari. Truk yang ia tumpangi berjalan sendiri, tanpa sopir, melewati tikungan gelap. Angin malam berdesir kencang, membawa aroma tanah basah dan darah. Di sisi jalan, ia melihat seorang wanita tergeletak, tubuhnya penuh luka. Darah mengalir deras. Wajahnya sangat rusak, namun mata wanita itu menatap Farhan dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. Farhan ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Ia mencoba menoleh ke sekitar, tapi tidak ada seorang pun selain sosok itu. Hanya jalanan sepi yang berkelok-kelok di bawah cahaya lampu truk. "Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku?" Bisik sosok itu dengan suara serak tapi jelas. Farhan menutup wajahnya, jantungnya berdegup kencang. Tangannya basah seperti terkena cipratan darah, meski saat dibuka, bajunya tetap kering. Lalu ia berlari, mencoba menjauh, tapi jalannya seperti tidak berujung. Setiap kali menoleh ke belakang, sosok wanita itu tetap mengikutinya. Langkahnya lambat tapi pasti. Farhan merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah hawa kematian menyelimuti dirinya. Dan saat terbangun, Farhan basah keringat dingin. Ia memandang sekeliling kamar, semua terlihat normal. Lampu nyala, dinding kosong. Tapi dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan sekedar mimpi. Sesuatu dari malam di Cakung itu masih menempel padanya, ingin menagih perhatian dan mungkin menuntut keadilan. Farhan duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan nafasnya. Ia tahu, mulai saat ini, malam-malamnya akan dihantui oleh mimpi-mimpi menyeramkan yang tak bisa ia hindari. Beberapa malam setelah mimpi mengerikan itu, Farhan masih belum bisa tidur nyenyak. Ia mulai menghindari kamar mandi malam hari, tapi malam itu rasa ingin buang air kecil tak bisa ditahan. Dengan langkah perlahan, ia menuju kamar mandi. Lampu kamar mandi hanya menyala redup. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara tetesan air yang lambat dari pipa bocor. Farhan menunduk ke wastafel, mencoba mencuci muka sambil menenangkan diri. Namun saat menatap ke kaca, ia tersentak. Di belakangnya di refleksi kaca tampak sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya sangat pucat, penuh darah, matanya menatap langsung ke arah Farhan. Tubuh sosok itu diam, tapi aura mengerikannya membuat udara di kamar mandi terasa berat dan dingin.
Farhan terjatuh ke belakang, jantungnya hampir berhenti. Astaga, ini nyata, teriaknya sambil meraih pegangan dinding. Namun saat keluarganya datang setelah mendengar teriakannya, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Farhan gemetar mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap kaca lagi kembali kosong. Hanya dirinya yang terlihat. Tapi dalam hatinya ia tahu sosok itu nyata. Dan bukan hanya menakut-nakuti, tapi mengirim pesan, seperti ingin menuntut sesuatu darinya. Sejak malam itu Farhan mulai sadar bahwa gangguan gaib itu tidak hanya mengikuti di jalan atau gudang. Ia kini telah masuk ke rumahnya, menghantui setiap sudut kehidupan pribadinya, membuatnya tidak bisa merasa aman, bahkan di rumahnya sendiri. Gangguan gaib yang mengikuti Farhan semakin tidak tertahankan. Tangisan, bayangan, dan sosok misterius muncul hampir setiap malam. Farhan mulai merasa terpojok, tubuhnya tegang setiap kali sendiri di rumah. Suatu sore Farhan akhirnya memutuskan menemui Pak Darto. Ia tidak tahan lagi menyimpan rasa takut dan ingin tahu kebenaran. Pak, aku nggak kuat lagi, Pak. Semua ini, apa yang sebenarnya terjadi malam itu di Cakung? Kenapa semuanya menempel sama aku? Farhan menatap sopir senior itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Darto menghela napas panjang, wajahnya pucat. Ia duduk di bangku kayu tua di teras, menatap jalan kosong di jalan. Han, ya udah, aku jujur aja. Malam itu kita menabrak seseorang. Aku panik, takut masalah hukum. Jadi aku nggak berhenti. Ucap Pak Darto akhirnya, suaranya serak dan berat. Farhan terpaku, jantungnya berdegup kencang. Adrenalin mengalir. Kita menabrak manusia, Pak. Tapi wanita itu, bisik Farhan nyaris tidak percaya. Pak Darto menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Iya, dan sejak saat itu, aku rasa arwahnya menempel terutama sama kamu, Han. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku yakin dia mau keadilan, atau minimal kau harus tahu kebenarannya. Farhan menelan ludah, kepalanya pusing. Semua kejadian aneh, bayangan, tangisan, mimpi mengerikan baru masuk akal. Sosok wanita itu bukan sekedar halusinasi atau gangguan tidur. Dia adalah korban yang menuntut pengakuan dan pertanggungjawaban. Lalu Pak Darto menepuk bahu Farhan pelan. Han, satu-satunya cara buat nanganin dia, dan mungkin kita juga ya, laporin ke polisi. Aku akan nemenin kamu. Farhan mengangguk, meski hatinya masih takut. Ia sadar malam-malam horor yang ia alami selama ini bukan kebetulan. Arwah wanita itu menempel karena satu hal, kebenaran dan keadilan belum ditegakkan. Malam itu Farhan tidak bisa tidur. Ia sudah memutuskan untuk berbicara jujur dan menyerahkan diri ke polisi bersama Pak Darto. Namun sebelum mereka berangkat, sosok wanita itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Farhan sedang duduk di tepi tempat tidur, menenangkan diri. Ketika dari sudut kamar, perempuan berambut panjang itu muncul. Wajahnya pucat dan penuh darah kering. Matanya menatap Farhan dengan tajam. Namun kali ini, aura kesedihannya lebih kuat daripada kemarahan. Kenapa kau tinggalkan aku? Bisik arwah itu lirih, suaranya menusuk hati Farhan. Farhan menelan ludah, suaranya bergetar. Aku nggak tahu, aku ingin menolong sekarang. Aku akan melaporkannya, biar kau tenang. Jawabnya sambil menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Sosok itu diam beberapa saat, menatap Farhan dengan mata penuh kesedihan. Udara di kamar terasa makin berat dan dingin. Tiba-tiba sosok itu melangkah mendekat, dan Farhan bisa merasakan hawa kematian yang menusuk tulang. Namun saat Farhan mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan tulus, arwah itu perlahan tersenyum tipis. Mata kosongnya berubah seolah lega. Aku ingin keadilan. Jangan takut.
fisiknya sebelum akhirnya lenyap perlahan, meninggalkan udara hangat yang lembut di kamar. Keesokan harinya, Farhan bersama Pak Darto membuat laporan resmi ke polisi mengenai kejadian tabrak lari itu. Meski rasa bersalah tetap menghantui mereka, gangguan gaib mulai berkurang. Farhan merasakan ketenangan yang baru, meski wajah wanita itu akan selalu membekas di ingatannya. Ia tahu arwah itu akhirnya menemukan sedikit ketenangan. Farhan menatap keluar jendela. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya. Ia tersenyum tipis meski masih terguncang oleh pengalaman itu. Malam-malam horor itu mungkin telah selesai, tapi pelajaran dan bayangan arwah itu akan selalu menjadi peringatan untuknya. Kebenaran dan tanggung jawab tidak bisa dihindari.